Halo Soal Notiva, balik lagi. Di video kali ini kita akan bahas terkait dengan kalimat. Nah, yang pertama kita akan bahas nih, apa itu kalimat? Jadi teman-teman, kalimat itu adalah satuan bahasa terkecil yang dapat mengungkapkan pikiran yang utuh atau setiap tuturan yang dapat mengungkapkan suatu informasi yang lengkap gitu ya. Jadi di sini kita akan bahas dulu nih ciri-ciri kalimat itu sendiri. Yang pertama teman-teman, kalimat itu setidaknya memiliki subjek dan juga predikat. Jadi minimal banget dalam suatu kalimat itu ada subjek atau S dan juga P yakni predikat. Lalu yang kedua, kalimat itu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca. Bisa tanda titik, tanda seru, atau tanda tanya. Yang ketiga, kalimat itu sebagai penyusun suatu paragraf. Lazimnya di dalam satu paragraf itu terdiri dari 5 kalimat teman-teman, minimalnya ya. Lalu kita akan bahas nih terkait dengan jenis-jenis kalimat. Kalimat itu dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, kalimat berdasarkan jumlah bagian. Ada kalimat tunggal dan ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk ini juga kebagi jadi dua teman-teman. Kalimat majemuk setara dan juga kalimat majemuk bertingkat. Nah, yang kedua, kalimat berdasarkan isi atau kandungan. Kalimat berdasarkan isi, ada kalimat berita atau deklaratif, kalimat perintah atau kalimat imperatif, kalimat tanya atau kalimat interrogatif, dan kalimat seruan. Lalu yang ketiga, berdasarkan pengucapan, itu ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Di sini jenis kalimat berdasarkan bentuk. Yang pertama itu kalimat tunggal, teman-teman. Dan juga ada kalimat majemuk. Kita bahas dulu nih kalimat tunggal. Kalimat tunggal itu merupakan kalimat yang terdiri atas satu klausa atau satu susunan struktur subjek predikat. Cirinya dari kalimat tunggal yang pertama, dia itu tidak menggunakan kata hubung. Kata hubung itu apa? Itu adalah konjungsi ya teman-teman ya. Jadi dia tidak menggunakan konjungsi dan tanda baca koma. Lalu yang kedua, memiliki satu struktur penyusun kalimat, yakni subjek ataupun predikat karena tunggal berarti satu, dan memiliki satu peristiwa pokok itu sendiri. Nah, kita coba move ke kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu merupakan kalimat yang terdiri minimal 2 atau lebih kalimat tunggal. Nah, dari kalimat majemuk itu terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu kalimat majemuk setara dan ada kalimat majemuk bertingkat. Nah, kita akan kupas satu persatu juga teman-teman. Yang dimulai dari kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara itu adalah kalimat yang memiliki dua klausa yang kedudukannya setara. Di sini untuk kalimat majemuk setara itu lazimnya ditandai dengan konjungsi dan tetapi serta atau bahkan sebelum setelah lalu kemudian dan juga sedangkan. Jadi yang menyatakan setara teman-teman antara satu klausa dan klausa yang lainnya yang membentuk di kalimat majemuk. Nah, kita bahas dulu kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat itu adalah kalimat yang terdiri atas induk kalimat dan anak kalimat atau klausa utama dan klausa subordinatif. Ciri-cirinya apa? Lazimnya di kalimat bertingkat itu ada konjungsi jika, karena, sehingga, walaupun, dan juga bahwa, dan juga ada yang lainnya ya teman-teman ya. Yang kedua, antar klausa itu tidak memiliki kedudukan yang setara. Maksudnya apa? Ada kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri apabila antar klausa yang satu dengan lainnya itu dipisah. Bagaimana penerapannya? Coba kita masuk ke dalam contoh-contohnya dulu nih, biar teman-teman tahu atau lebih paham. Nah, di sini contohnya di kalimat tunggal, saya makan. Nah, tadi kan minimalnya ada saja juga predikat kan, dan itu menyatakan satu peristiwa saja. Lalu untuk kalimat majemuk setara, kita lihat di sini ada konjungsi dan, di mana konjungsi dan itu menyatakan setara antar klausa yang satu dengan klausa yang lainnya, teman-teman. Jadi di sini bisa kita pecah nih, saya makan, adik belajar. Nah, itu bisa. Kalau kalimat majemuk bertingkat, di sini kalau kita lihat ada konjungsi karena, ya. Tadi juga merupakan salah satu ciri dari kalimat majemuk bertingkat itu sendiri ada konjungsi karena juga. Saya makan karena lapar. Kita lihat, coba kita pisahkan nih. Kalau kita pisahkan teman-teman, ternyata dia tidak bisa berdiri sendiri di bagian karena laparnya. Kita coba kupas ya, di sini ada anak kalimat dan juga ada induk kalimatnya. Saya makan dan juga klausa karena lapar teman-teman, ini dia tidak bisa nih dipisahkan. Saya makan itu adalah induk kalimat. Nah, karena lapar itu anak kalimat. Coba kalau kita pisahkan, kalimatnya cuman karena lapar, itu kan jadi nanggung ya, maka tidak bisa. Sehingga ini disebut sebagai kalimat majemuk bertingkat. Oke?
Kita coba lanjut ya teman-teman ya ke jenis kalimat berdasarkan isi. Di sini ada kalimat berita, kalimat perintah, kalimat tanya, dan kalimat seruan. Coba kita kupas satu persatu juga. Dimulai dari kalimat berita atau kalimat deklaratif. Itu adalah kalimat yang fungsinya untuk menyampaikan informasi atau pernyataan sesuai ya dengan berita. Contohnya apa di sini? Anya sedang mengejar sapi yang masuk ke pekarangannya. Nah di sini dia ngejelasin nih atau menyampaikan informasi bahwasannya Anya nih lagi ngejar sapi seperti itu. Nah kita coba lanjut ke kalimat perintah. Kalimat perintah atau imperatif itu adalah kalimat yang fungsinya untuk memberikan perintah melakukan sesuatu sesuai ya perintah. Kita lihat tutup pintu itu. Di sini menyatakan perintah teman-teman untuk menutup pintu tersebut. Jadi inilah yang namanya kalimat perintah. Pasti di dalamnya itu menyatakan suatu seruan untuk melakukan sesuatu seperti itu ya. Nah kita coba lihat di kalimat tanya atau interrogatif. Adalah kalimat yang berfungsi untuk mencari tahu tentang suatu informasi atau jawaban dari respon lawan bicara. Tentu ya karena kalimat tanya pasti dia ada kata tanyanya gitu kan, dan juga ada tanda tanya. Contohnya di sini, bagaimana kabarmu? Seperti itu ya, itu disebut sebagai kalimat tanya. Lalu ada kalimat seruan. Nah, ini akan beda ya teman-teman ya dengan kalimat perintah tadi. Kalimat seruan itu mengungkapkan suatu perasaan. Berbeda dengan kalimat perintah tadi. Kalau perintah itu dia melakukan sesuatu. Sedangkan kalimat seruan itu menyatakan suatu perasaannya. Seperti, wah kamu keren sekali. Di contoh di sini, dia itu lebih menekankan ke suasana perasaannya, yakni menyatakan kekaguman teman-teman. Selanjutnya, kita ke jenis terakhir, yakni jenis kalimat berdasarkan pengucapannya. Itu ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Mari kita coba bahas satu persatu ya. Di kalimat langsung adalah kalimat yang disampaikan secara langsung, tanpa adanya perantara. Ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama, kalimat petikan atau kalimat langsung ya, ini nama lainnya, ditandai dengan tanda petik. Jadi yang ada di petikannya, di tengah-tengahnya gitu. Dia diapit dengan menggunakan tanda petik teman-teman. Yang kedua, huruf pertama pada kalimat yang dipetik diawali dengan huruf kapital. Lalu yang ketiga, kalimat petikan atau kalimat pengiring itu dipisahkan dengan tanda koma. Nah, coba kita lihat contohnya. Ibu berkata. Di sini teman-teman, ibu berkata itu adalah kalimat pengiringnya ya. Seperti itu. Jadi ini yang misalkan untuk kalimat pengiring dan juga kalimat petikan atau kalimat langsung itu harus menggunakan tanda koma itu sendiri. Nah, kalau teman-teman lihat di sini bagian kata, "Nak, semoga lolos universitas dan jurusan yang kamu inginkan." Dia diapit menggunakan tanda petik, itulah yang disebut sebagai kalimat langsungnya. Oke, selanjutnya kita ke kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung itu adalah kalimat yang menceritakan kembali ucapan yang pernah dikatakan orang lain atau bisa dibilang dipasifkan ya teman-teman ya. Ciri-cirinya itu tidak menggunakan tanda petik ya, tidak menggunakan tanda petik dua, berintonasi datar dan menurun di akhir kalimat karena dia berupa pernyataan dan menggunakan kata penghubung atau konjungsi seperti agar, tentang, untuk, bahwa dan lainnya. Dan di bagian kutipan yang jadikan kalimat langsung itu berbentuk kalimat berita. Contohnya apa? Aku bertanya padanya tentang cara mengerjakan tugas mata kuliah ini. Jadi kita lihat kalau di kalimat langsung dia menggunakan tanda petik. Kalau di kalimat tidak langsung dia diubah strukturnya menjadi kalimat pernyataan. Nah kalau kita lihat teman-teman di bagian tentang cara mengerjakan tugas mata kuliah ini, dia mengandung kalimat berita seperti itu. Selanjutnya kita coba untuk menguji kepemahaman teman-teman dari latihan soal. Seperti biasa bisa di pause terlebih dahulu videonya lalu dipikirkan apa nih jawaban yang benar. Oke, kalau udah mari coba kita langsung bahas ya. Jihan tetap berangkat kuliah meskipun hujan badai. Nah teman-teman langsung jeli nih, langsung lihat di bagian konjungsinya. Ada konjungsi meskipun, yang mana dia menyatakan bertingkat atau tidak setara di kalimat tersebut teman-teman. Jadi udah tahu nih, kita lihat di bagian Jihan tetap berangkat kuliah itu adalah induk kalimatnya. Lalu di bagian meskipun hujan badai itu adalah anak kalimat. Maka kalimat tersebut itu disebut sebagai kalimat majemuk bertingkat.
Selanjutnya kita lihat di sini, Rudy mengerjakan tugas sedangkan Linda menyapu teras rumah. Kita lihat lagi ada konjungsi sedangkan. Konjungsi sedangkan itu menyatakan kalimat yang setara, teman-teman. Jadi setara itu dia bisa dipisahkan antar satu klausa dan klausa yang lainnya. Nah, ini disebut sebagai kalimat majemuk yang setara. Oke, di kalimat ketiga, ambilkan tas itu. Di sini kita lihat ada tanda seru dan ada kata perintah. Maka di sini menyatakan kalimat perintah karena dia menyatakan memerintahkan orang untuk mengambilkan tas tersebut. Lalu di kalimat yang keempat, paman bertanya tentang cara menyalakan motor itu. Nah, di sini teman-teman, kalimatnya adalah berupa kalimat tidak langsung ya. Dan di sini juga di bagian tentang cara menyalakan motor itu juga terkandung kalimat berita atau kalimat deklaratif. Lalu teman-teman di kalimat yang terakhir, Gina mencari pensil. Kita lihat di sini strukturnya ada subjek, predikat, dan objek. Hanya satu peristiwa, maka di sini disebut sebagai kalimat tunggal. Oke, segitu dulu video kali ini. See you di next video.